Assalamualaikum semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk menyimak materi kali ini. Nah, materi yang akan disampaikan kali ini adalah pangan sumber protein untuk cegah anemia. Yuk, kita mulai. Mari kita awali dengan mengenal apa itu protein. Jadi, protein adalah salah satu bagian dari zat gizi makro, yaitu zat gizi yang diperlukan dalam jumlah banyak oleh tubuh. Protein sendiri merupakan rangkaian dari asam amino yang berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur bagi tubuh. Lantas, apabila protein dibutuhkan dalam jumlah banyak, berapa kebutuhannya? Berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG tahun 2019, kebutuhan protein pada remaja putri usia 13-15 tahun adalah sebesar 65 gram per hari. Ternyata cukup banyak ya. Lalu, dari mana kita bisa memenuhi kebutuhan protein tersebut? Nah, sebelum kita cari tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan protein, kita harus tahu terlebih dahulu jenis-jenis protein. Ada berapa jenis? Ya, benar sekali. Protein terbagi menjadi dua jenis ya, teman-teman. Yang pertama adalah protein hewani, yaitu protein yang berasal dari sumber hewan dan produk olahannya, seperti daging, ikan, telur, udang, susu sapi, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua adalah protein nabati, yaitu protein yang berasal dari sumber tumbuh-tumbuhan, seperti tahu, tempe, kacang hijau, termasuk juga susu kedelai, dan masih banyak lagi. Ternyata antara protein hewani dan protein nabati berbeda loh. Perlu teman-teman ketahui bahwa protein hewani memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan protein nabati. Hal tersebut dikarenakan komposisi asam amino pada protein hewani yang lebih lengkap, kandungan zat besi yang lebih berkualitas, serta jenis protein yang terdapat dalam pangan hewani lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Nah, anjuran konsumsi protein hewani yaitu 2-4 porsi per hari, atau setara dengan 70-140 gram, yaitu 2-4 potong sedang daging sapi, atau 80-160 gram, yaitu 2-4 potong sedang daging ayam, atau 80-160 gram, yaitu 2-4 potong sedang ikan. Nah, sekarang kita masuk kepada beberapa jenis pangan sumber protein hewani. Yang pertama dan tentu kita kenal adalah daging. Daging sebagai pemasok protein bernilai biologis tinggi, yang artinya memiliki kandungan protein yang baik dan mudah diserap oleh tubuh. Serta, daging juga menjadi sumber asam lemak dan sebagian besar vitamin B. Mengapa kita perlu mengonsumsi daging? Karena daging bermanfaat untuk pencegahan anemia. Sesuai dengan judul materi pada hari ini, yaitu pangan sumber protein untuk cegah anemia. Nah, daging ini berperan dalam membantu meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh, yang mana proses tersebut merupakan proses dalam pembentukan hemoglobin. Semakin banyak daging yang dikonsumsi, maka penyerapan zat besi akan lebih optimal. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Agustina dan kawan-kawan tahun 2020 pada remaja putri usia sekolah di wilayah Jawa Barat, bahwa remaja dengan asupan daging yang rendah memiliki kadar hemoglobin yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan remaja putri yang mengonsumsi daging dalam jumlah cukup. Sebuah penelitian pada perempuan usia subur seperti remaja putri usia sekolah, wanita hamil dan menyusui di wilayah Pakistan menyimpulkan bahwa kurangnya asupan daging dapat beresiko 2,4 kali lebih besar untuk mengalami anemia. Selain itu, konsumsi daging juga bermanfaat untuk membantu menjaga massa otot serta memelihara sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh tidak rentan terserang penyakit. Beberapa contoh daging diantaranya daging sapi dengan 1 porsi daging sapi yakni 1 potong sedang seberat 35 gram,
daging kambing dengan 1 porsi daging kambing yakni 1 potong sedang seberat 40 gram, daging ayam dengan 1 porsi daging ayam yakni 1 potong sedang seberat 40 gram, dan juga daging bebek dengan 1 porsi daging bebek yakni 1 potong sedang seberat 45 gram. Jadi, kita lanjut yuk untuk jenis protein hewani yang lain, yaitu ikan. Ikan merupakan sumber protein hewani terbaik dengan kandungan zat besi yang tinggi, serta sebagai sumber asam lemak tak jenuh terutama omega 3. Sehingga konsumsi ikan bermanfaat untuk membantu proses produksi sel darah merah. Hal ini tentu berkaitan dengan kadar hemoglobin dan kejadian anemia. Hasil penelitian menunjukkan penderita anemia memiliki asupan ikan yang cenderung rendah. Konsumsi ikan juga sangat baik loh untuk perkembangan otak, sehingga pastikan teman-teman semua tidak lupa untuk mengkonsumsi ikan, karena dapat mempengaruhi prestasi belajar. Selanjutnya, konsumsi ikan juga dapat menjaga daya tahan tubuh dari serangan berbagai penyakit. Dan yang terakhir juga dapat menyehatkan jantung karena kandungan asam lemak omega 3 tadi. Nah, jenis ikan tentu sangatlah banyak ya yang teman-teman ketahui. Beberapa contohnya adalah ikan lele, ikan yang paling sering ditemukan dan mudah dicari. Ternyata ikan lele termasuk jenis ikan yang baik loh untuk pencegahan anemia karena banyak mengandung vitamin B12. Nah, 1 porsi ikan lele sama dengan 1 ekor sedang ikan lele seberat 40 gram. Jenis ikan yang lain adalah ikan mujair atau ikan nila dengan 1 porsi ikan mujair sama dengan 1 ekor sedang seberat 40 gram. Begitupun dengan ikan kakap 1 ekor sedang seberat 40 gram. Sementara untuk ikan bandeng, 1 porsi setara dengan 1 potong sedang ikan bandeng seberat 50 gram. Kita beranjak kepada sumber protein hewani yang murah meriah dan mudah ditemui. Yaps, telur. Telur mengandung asam amino esensial, yaitu jenis protein yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita, tetapi sangat diperlukan terutama dalam masa pertumbuhan seperti teman-teman semuanya. Selain itu, juga telur mengandung vitamin B kompleks dan mineral, terutama di bagian kuning telur. Sementara bagian putih telur mengandung protein dan sedikit karbohidrat. Nah, konsumsi telur bermanfaat untuk meningkatkan kadar hemoglobin sebagai upaya untuk mencegah dan mengatasi anemia. Hasil penelitian pada anak usia 9, 12, dan 14 tahun di wilayah Cina diperoleh hasil bahwa konsumsi telur setiap hari merupakan faktor protektif atau faktor pelindung dari kejadian anemia. Kemudian, telur juga bermanfaat untuk pembentukan dan termasuk memperbaiki jaringan tubuh, menjaga kesehatan otak dan mata, serta menjaga daya tahan tubuh. Aneka jenis telur yaitu telur ayam negeri seperti pada gambar yang berwarna kecoklatan dengan 1 porsi adalah 1 butir seberat 60 gram. Kemudian yang berwarna putih dan berukuran lebih kecil adalah telur ayam kampung dengan 1 porsi adalah 1 butir seberat 55 gram. Tak lupa ada telur bebek asin 1 butir seberat 50 gram. Dan yang terakhir adalah telur puyuh 1 porsi sebanyak 5 butir seberat 50 gram. Jadi, untuk 1 butir telur puyuh adalah seberat 10 gram. Nah, selesai dengan jenis pangan sumber protein hewani, kita juga tidak boleh melupakan sumber pangan untuk protein nabatinya. Meskipun dari segi kualitas protein lebih baik protein hewani, namun jenis protein nabati memiliki kelebihan, yakni mengandung sedikit kolesterol atau lemak jahat, sehingga tetap baik dan dianjurkan untuk dikonsumsi. Beberapa jenis protein nabati yang umum ditemui adalah tempe, yang dapat juga berperan untuk mencegah anemia karena mengandung protein, zat besi, vitamin B12, dan asam folat yang dibutuhkan dalam pembentukan hemoglobin. Tempe juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena mengandung bakteri baik atau biasa disebut dengan probiotik, serta mengandung antioksidan sebagai penangkal senyawa jahat, sehingga tubuh menjadi lebih kebal terhadap serangan penyakit. Dan yang terakhir, tempe dapat mencegah berbagai penyakit saluran pencernaan loh. Salah satunya adalah diare. Karena tempe mengandung cukup serat yang mudah dicerna oleh tubuh,
serta mengandung zat-zat antibakteri untuk melawan bakteri jahat penyebab diare. Selain tempe, juga ada tahu, sama-sama dari kacang kedelai yang fungsinya untuk cegah anemia dengan kandungan protein dan zat besinya, baik untuk menjaga berat badan karena cukup kandungan zat gizi dan dapat menjadi sumber energi tanpa takut gendut, karena kandungan lemak yang cukup rendah, serta dapat mengurangi resiko hipertensi atau tekanan darah tinggi dan penyakit jantung karena rendah kolesterol atau lemak jahat. Ada lagi sumber kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau, kacang tolo, dan lainnya, sebagai sumber zat besi dan asam folat yang baik untuk cegah anemia, serta mengandung antioksidan sebagai penangkal senyawa jahat dan menjaga daya tahan tubuh. Anjuran konsumsi protein nabati dalam sehari adalah 2-4 porsi, setara dengan 100-200 gram, yakni 4-8 potong sedang tempe, atau 200-400 gram, yakni 4-8 potong sedang tahu. Saking pentingnya kita untuk mencukupi asupan protein, ada dampak serius loh yang dapat terjadi apabila kekurangan asupan protein. Kurang asupan protein berarti teman-teman dalam sehari mengonsumsi sumber protein hewani kurang dari 2 porsi dan sumber protein nabati kurang dari 2 porsi. Nah, dampaknya apa saja? Yang pertama, menghambat sintesis atau pembentukan hemoglobin, sehingga menyebabkan anemia. Hal ini didukung dengan fakta yang ada, bahwa salah satu hasil penelitian menyatakan remaja putri dengan konsumsi protein kurang beresiko mengalami anemia 3,4 kali lebih besar dibandingkan dengan remaja putri yang mempunyai tingkat konsumsi protein tinggi. Yang kedua, dapat menyebabkan proses pertumbuhan terhambat. Terhambatnya proses pertumbuhan tersebut meliputi bertambahnya berat badan dan tinggi badan yang tidak optimal. Yang ketiga, menurunkan daya tahan tubuh, sehingga mudah terserang penyakit dan teman-teman bisa sakit. Oleh karena itu, teman-teman semua jangan lupa ya untuk mencukupi asupan pangan sumber protein, baik hewani maupun nabati, agar teman-teman tetap sehat dan dapat beraktivitas dengan baik. Yuk ciptakan remaja sehat bebas anemia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan oleh teman-teman semuanya. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.